adalah Gunung Tangkuban Perahu, tempat dari legenda Sangkuriang. Sebenarnya tepat banget di depan saya itu. Udah bisa kelihatan itu adalah Kawah Ratunya, pemirsa. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Di balik kemegahan dan juga berbagai pesona yang dimilikinya, Gunung Tangkuban Perahu seperti layaknya beberapa gunung lain yang ada di tanah air memiliki mitos yang mungkin jauh di luar jangkauan logika dan akal sehat. Mitos yang paling terkenal tentu saja soal legenda terbentuknya gunung ini, yakni tentang seorang laki-laki bernama Sangkuriang yang ditolak cintanya oleh sang ibu kandung, Dayang Sumbing atau Rarasati. Namun, tim konon katanya tidak menelisik lebih jauh tentang cerita legenda yang kadung dipercaya turun-temurun itu, melainkan coba untuk mencari kebenaran tentang mitos-mitos lain yang terkubur bersama dengan kemegahan gunung milik tanah Pasundan ini. Sudah sejak lama masyarakat Jawa Barat umumnya dan warga Bandung khususnya banyak yang mempercayai soal kekuatan gaib yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu. Tentu bukan tanpa alasan pemirsa, mengingat gunung yang sampai saat ini statusnya masih menjadi gunung aktif tersebut memiliki kesan misteri yang tidak bisa ditutupi oleh keramaian para wisatawan yang datang mengunjunginya. Masyarakat Kota Bandung yang memang hanya berjarak kurang lebih 25 meter dari kawasan gunung meyakini bahwa gunung yang bentuk fisiknya memang menyerupai rupa sebuah perahu yang terbalik ini mampu mengeluarkan energi metafisik yang tak kasat mata. Beberapa mitos bahkan sampai saat ini pemirsa masih melekat dengan Gunung Tangkuban Perahu. Bahkan mampu mengusik alam bawah pikir kita. Bayangkan saja, menurut kabar yang beredar di tengah masyarakat, di gunung ini terdapat sebuah pemandian yang konon merupakan pemandian Dayang Sumbi. Pemandian mistik yang oleh masyarakat sekitar dipercayai sering digunakan oleh Dayang Sumbi semasa hidupnya itu letaknya berada di puncak gunung, berdekatan dengan Goa Kahuripan. Selain itu pemirsa, ada juga mitos tentang sosok wanita misterius yang kehilangan selendangnya di area sekitar kawah gunung. Tentu wanita yang dimaksud itu bukan sosok wanita biasa, melainkan sosok makhluk astral yang sedang menampakkan dirinya kepada mereka yang mendatangi kawah. Cerita ini tidaklah datang begitu saja. Pasalnya, konon hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang pendaki gunung yang pernah diminta tolong sang wanita astral untuk mencarikan keberadaan selendang. Alih-alih menemukan selendang yang dimaksud saat melakukan pencarian, sang wanita justru menghilang secara misterius. Sontak, cerita tersebut beredar kuat dari mulut ke mulut ini hingga terus diyakini kebenarannya sampai dengan saat ini. Tak berhenti sampai pada keberadaan sosok wanita misterius pencari selendang yang kerap dijumpai di area Gunung Tangkuban Perahu. Mitos tentang keberadaan manusia berpakaian hitam juga seolah menambah aura mistis yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu. Sosok ini pun kabarnya beberapa kali menampakkan diri ke para pendaki pemirsa, terutama mereka yang mendaki malam hari. Lantas, siapakah sosok tersebut? Apakah memang ada sosok lainnya yang juga tidak sungkan untuk menunjukkan diri pada para pelancong yang mendatangi area gunung?
Penasaran dengan berbagai cerita mistis yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu, tim Konon Katanya berusaha untuk meluncur ke Bandung demi untuk mengeksplorasi berbagai sudut gunung yang konon menyimpan banyak hal-hal misterius. Dan setelah menempuh perjalanan dari Jakarta yang hampir seluruhnya menanjak, tim Konon Katanya sampai di area kawah gunung berketinggian 2004 meter di atas permukaan laut ini. Oke, pemirsa Konon Katanya, kali ini saya agak terjal tangganya. Kali ini saya udah berada di salah satu tempat nih, tempat legenda yang terkenal di Indonesia. Bagi kalian yang tahu, ini adalah Gunung Tangkuban Perahu, tempat dari legenda Sangkuriang. Sebenarnya tepat banget di depan saya itu udah bisa kelihatan, itu adalah kawah ratunya pemirsa. Berasap banget. Nah, yang saya tahu tuh, tentunya masyarakat juga tahu legenda Sangkuriang, gimana terciptanya gunung ini dengan waktu keadaan dia marah, dia nendang, yang katanya dia nendang perahu sehingga perahunya bertelungkup. Saya kurang tahu sih tepatnya tuh telungkupan perahunya tuh di mana. Mungkin itu ya. Itu sih saya lihat sih agak mirip kalau kayak perahu dibalik gitu. Coba saya ke atas lagi. Ini agak terjal juga pemirsa, lumayan. Selain terkenalnya akan Sangkuriang, sebentar, coba saya naik. Sebenarnya dari awal legenda Sangkuriang sendiri tuh, mungkin pegunungan ini ya, yang saya tahu tuh emang udah gimana ya, udah jadi kepercayaan leluhur juga pemirsa. Kan kayak awal cerita Sangkuriang tuh dimulai dari kayak dewa-dewi yang di kayangan tuh, ada Sang Hyang segala macem. Bahkan yang saya dengar juga Tumang aja, yang Tumang bapaknya Sangkuriang yang menyerupai anjing itu juga katanya keturunan dewa sih. Ini view-nya udah lumayan nih, tapi semakin naik bau belerangnya sih makin kenceng karena ketiup angin sih mungkin. Ternyata lumayan jauh juga ke atasnya tuh. Coba saya lihat lagi ke arah kawah. Nah, yang saya dengar juga tuh pemirsa, katanya tuh kawah yang sebelah sini nih, ini tuh baru pemirsa, baru, dan meletusnya tuh kalau nggak salah tuh 6 bulan yang lalu ya. Coba saya jalan lagi. Saya mulai kehabisan napas saya. Bahkan walaupun udah agak menjauh nih, bau belerangnya main kecium. Sebelah sini kawasan hutannya tuh, kawasannya hampir masih kayak hutan sih pemirsa. Ntar deh, saya coba ke sebelah sini, tapi saya masih penasaran, pengen naik lebih jauh lagi. Nah ini udah lumayan tinggi nih.
startnya tadi. Saya start dari sana. Benar-benar legenda banget sih tempatnya. Nah, ini daerah udah semacam tempat rekreasinya juga. Coba, saya penasaran juga. Ini tapi kesini tuh kesannya gimana ya? Lebih dingin sih yang pasti. Terus langsung beda gitu pemirsa, kayak kalau bisa lihat kan model pohonnya gini nih, batangnya hitam, terus kayak bentuknya kekar-kekar gitu pohonnya. Bener-bener kayak misalnya film fantasi gitu, ada gunung, ada hutan-hutan yang menyeramkan gitu pemirsa. Bisa lihat tuh pemirsa pemandangannya. Kok bisa dengerin sih anginnya tuh kayak tiupannya kenceng banget, jadi kedengerannya kayak lolongan ya gitu. Tuh bisa denger pemirsa kayak arah beda banget sih. Seperti apa penelusuran tim konon katanya ketika memasuki hutan di area kawah Gunung Tangkuban Perahu? Benarkah bahwa di dalam hutan itu terdapat suara-suara misterius yang bahkan bisa didengar oleh tim konon katanya? Simak penelusuran lengkapnya hanya di segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini.